Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada materi tentang bagaimana cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita memasuki lebih jauh, mari kita bersama-sama biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu. Oke, ibu-ibu siap? Siap. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Ya, semoga materi kali ini bisa didengar dan diikuti dengan penuh semangat. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas pencegahan eksploitasi anak dengan sambil bermain ya ibu-ibu. Nah, bermainnya itu permainan bendera namanya. Nah, di sini saya memiliki dua buah bendera, warna merah dan warna hijau. Ya, ini saya akan membagikan dulu merah hijau, merah hijau, merah hijau. Ya, ya dipegang ibu-ibu benderanya jangan sampai terbang. Nah, di sini saya nanti akan membacakan pernyataan ya, sebuah pernyataan tentang cara pencegahan eksploitasi anak. Nah, apakah itu pencegahan termasuk ke dalam pencegahan terhadap eksploitasi anak? Kalau misalkan itu, oh iya itu merupakan suatu pencegahan, angkat warna hijau. Hijau berarti iya, gitu ya. Nah, ya, ya, diangkat benderanya, ya. Gitu. Kalau misalkan, oh itu bukan suatu pernyataan pencegahan eksploitasi anak, warna merah. Merah berarti tidak atau bukan, ya ibu. Bisa dipahami ibu? Ya. Oke, ini satu lagi. Nah, pernyataan yang pertama ya bu ya. Sini saya memiliki pernyataan tentang apakah pernyataan ini termasuk suatu pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nomor pertama yaitu menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja, ya atau bukan? Barang-barang aja nggak apa-apa. Bukan. Ya. Oh ya, bukan. Ibu Iit, kenapa bukan termasuk pencegahan eksploitasi anak? Ya, karena menyuruh anak belum waktunya. Karena anak kalau masih kecil harus belajar main atau belajar tentang pengetahuan di sekolah. Kalau untuk menambah penghasilan orang tua itu belum waktunya. Oh gitu ya, terima kasih. Ya tadi kata Ibu Iit, anak itu belum waktunya untuk mencari uang. Nah, karena usia anak itu masih untuk belajar atau bermain bersama dengan anak seusianya atau sebayanya. Kemudian pernyataan yang kedua itu menyuruh anak untuk mengemis di jalan, ya atau bukan? Bukan. Ya. Ya, kenapa Ibu Tika? Bisa jawabannya bukan? Ya kalau misalnya anak kalau mau minta sesuatu ya jangan minta ke orang lain karena masih kan ada orang tuanya. Oh gitu ya. Iya. Berarti termasuk itu tanggung jawab dari orang tuanya ya? Iya. Oke. Jadi bisa menjawab bukan karena anak merupakan masih tanggung jawab dari orang tua kalau misalkan dia masih memiliki orang tua. Jadi tugas orang tua untuk memberi dia makan, memberi dia jajan, jadi seperti itu. Kemudian nomor 3 itu ada pernyataan bahwa menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Iya atau bukan? Bukan. Ya, Ibu Iit kenapa? Ya, karena tempat hiburan itu hal yang negatif. Karena untuk anak tempat bermain bukan di tempat hiburan malam. Oke, bagus sekali. Tempat hiburan malam bukan termasuk tempat bermain untuk anak-anak. Ya, betul ya Ibu ya, sepakat ya? Nah, kemudian ini ada pernyataan nomor 4 nih. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun, ya atau bukan? Bukan. Oke, bukan. Kenapa Ibu Tika alasannya? Ya karena untuk usia segitu belum pas waktunya ya. Oh, gitu. Ya nanti untuk reproduksinya belum cukup umur kayak gitu nanti belum dewasa lah. Kayak gitu. Lagi nikah seumur hidup sekali. Ya, terima kasih. Jadi berarti intinya usia segitu belum cukup umur memang ya untuk anak
melanjutkan ke jenjang menikah gitu. Ya. Masih harus belajar juga gitu ya. Kemudian nomor Kira-kira 22 tahun lah, 22 oh 22 tahun kira-kira ya. Ya. Usia yang cocok untuk perempuan menikah, 20 apalagi tahun perempuan ke atas, ya. 20 tahun ke atas berarti. Ya. Terus ini nomor 5, memberikan waktu bermain anak. Ya. 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 Kenapa Ibu Ir? Karena anak tidak harus selalu belajar terus, diberi kesempatan kepada anak untuk bermain. Karena biar enggak bosan gitulah, untuk saya refreshing gitu anak supaya tidak jenuh gitu untuk sehari-harinya. Ya, sekali terima kasih. Memberikan waktu bermain untuk anak itu merupakan suatu cara pencegahan terhadap eksploitasi anak ya. Dengan anak bebas bermain dengan teman sebayanya gitu ya. Kemudian nomor 6 itu membuatkan akte kelahiran untuk anak. Ya. Ya. Oke, kenapa Ibu Cika? Ya, karena itu merupakan suatu identitas. Anak juga kan butuh identitas. Kayak lahirnya kapan, orang tuanya siapa namanya, dan biar tercatat di negara. Oke, terima kasih. Ini merupakan hak dari anak juga ya. Iya. Biar dia tahu gitu tercatat di negara, orang tuanya jelas, lahirnya kapan, di mana, gitu ya. Bapak ibunya siapa, gitu. Kemudian nomor 7, memasukkan anak dalam daftar kartu keluarga. Ya atau bukan? Ya. Oke, Ibu Iir. Ya, karena daftar anak dalam keluarga itu penting. Soalnya kita kalau punya anak berapa, bisa tahu keluarga itu dari ayah lahirnya berapa, tahun berapa, umur berapa, ibu juga tanggal lahir kita tahu dari kartu keluarga. Oke, terima kasih. Ya, dari jika anak sudah terdaftar dalam kartu keluarga itu semuanya tercatat ya. Mulai dari tanggal lahir, lahirnya di mana, gitu ya. Kemudian yang nomor 8 ini, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba, ya atau tidak? Gimana apa maksudnya, ulangi lagi? Ini menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba. Jadi kita nih menggendong bayi di jalanan gitu ya, pura-pura gendong bayi supaya mendapat perhatian, kasih apa, belas kasih gitu. Kasihan banget ini orang gendong bayi Bisa gitu. mengemis gitu, tapi bawa bayi gitu. Gitu. Ya atau bukan nih? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ya, bukan. Kenapa Ibu Cika alasannya? Ya berarti kan bayi mah bukan dijadiin ini buat ngambil apa keibaan orang lain, tapi si bayi mah masih harus diurus di rumah. Itu kasihan kalau dibawa panas-panasan kayak gitu. Oh, gitu. Oke, berarti ini menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba itu kasihan bayinya ya, karena bayi itu bukan alat ya, alat untuk mendapatkan suatu keuntungan orang lain gitu. Seharusnya bayi itu diapain? Di Apa ya? susuin, Disusui, kemudian gendong, digendong, diasuh, dirawat. dirawat. Oke. Terus kemudian membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Oh, boleh, berarti merahnya. Ya. Merah. Ya, bukan ya. Kenapa alasannya Ibu Iir? Ya, karena kalau keluar dari malam itu banyak setan lah gitu kalau keluar. Setan naon? Ya kalau banyak godaannya kalau keluar malam gitu, ada yang ngajak ini kan orang tua, tanpa pengetahuan orang tua kan anak tidak tahu pergi kemana kalau malam. Kalau siang kan bisa dipantau kemana bisa. Kalau malam kan susah mencarinya. Jadinya kalau anak keluar malam itu istilahnya mengkhawatirkan orang tua ya, betul ya? Setannya. Banyak setannya, takut diganggu setan atau dibawa setan gitu. Ya, terus oke, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Iya. Ya. Oke, Ibu Cika alasannya? Ya, karena agama sangat penting, apalagi masih kecil ya, harus dididik dari kecil si agama biar nanti terbiasa. Gitu.
Kemudian apalagi alasan lainnya? Alasannya ya agama sangat penting, Pak. Oke, mungkin agama merupakan fondasi awal buat anak ya, Iya, betul. agar tidak terganggu dengan godaan-godaan yang lain, termasuk tadi godaan setan kalau keluar malam. Ya. Oke. Ya, terima kasih ibu-ibu kalian atas partisipasinya menjawab tentang pernyataan apakah itu termasuk apa tuh namanya tadi? Pencegahan eksploitasi anak atau bukan. Tuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi ini, cuman ada poin selanjutnya ya ibu-ibu ya. Kemudian saya sebelumnya akan membacakan dulu. Silakan dibuka flipchart halaman 48 tentang pencegahan eksploitasi terhadap anak. Oke, sudah dibuka ya ibu-ibu ya. Ya. Nah, sini ada beberapa poin tentang cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Saya bacakan saja ya. Yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah. Nah itu biar anak terus pendidikannya terus berjenjang gitu, tidak berhenti, akhirnya terus berjalan. Gitu. Kemudian nomor 2 yaitu tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Nah, jadi kita orang tua itu tidak boleh menyuruh menyuruh anak ya untuk bekerja mencari duit sehingga waktu dia bermain itu terganggu. Gitu ya. Kemudian nomor 3 itu tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah ini yang sering kita jumpai bahwa anak itu bermain jalan gitu sama orang dewasa gitu, dan itu sangat riskan ya, sangat mengkhawatirkan sekali apalagi tanpa pengawasan dari orang tua. Nomor 4 melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Nah ini juga sangat bahaya. Misalkan ada tamu yang ada cuma anaknya, nah tamu itu tidak dikenal oleh anak, tidak dikenal oleh orang tuanya, nah itu upayakan jangan dilayani gitu ya. Terus nomor 5 tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Nah ini kalau orang lain membuat janji atau mengasih iming-iming itu jangan langsung percaya gitu, harus dipikirkan matang-matang dulu gitu. Kenapa gitu ya, Bang? Iya, kenapa mengasih baik banget janji-janji mulus apa baik gitu. Nah ini harus dipertanyakan dulu. Betul. Nomor 6 memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Nah ini tadi sudah membuat janji kemudian iming-iming besar, apalagi di zaman sekarang gitu. Iming-iming gaji besar di kota. Nah sekarang kan orang aja pada diberhentikan dari pekerjaannya gitu ya. Nah ini kok malah diiming-imingi kerja di kota dengan gaji yang besar. Ini harus diwaspadai. Kemudian tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Nah seperti tadi itu ada beberapa ketidakwajaran jika anak itu menikah sebelum usianya gitu, atau 20 tahun ke atas lah istilahnya gitu. Kalau saya nikah 15 tahun gimana, Pak? Nikahnya 15 tahun apa nikahnya usia 15 tahun? Usianya 15 tahun. Ya jangan itu. Mungkin ada ya dari ibu-ibu di sini ya? Kalau zaman dulu iya. Oh zaman dulu dulu ya. Iya, 15 tahun. Oh 18 tahun. Kenapa itu mah? 15 tahun. Kecil kecil udah dinikahi sama orang tuanya. Takut jodohnya diambil orang kali ya. Oke, selanjutnya tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Ini sekarang udah zamannya HP ya Bu Ibu ya, internet. Nah itu tidak apa-apa sebenarnya asalkan sepengetahuan atau dengan pengawasan dari orang tua. Takutnya disalahgunakan HP tersebut. Ya, ada pemantauan. betul. Nomor 9 menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Nah kita sebagai orang tua harus sering-sering menanyakan kepada anak tadi ngapain aja, bermain sama siapa, bermain apa gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian
Nomor 10, luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Bercengkrama apa? Nah, bercengkrama itu bercerita gitu. Istilahnya biarkan anak itu curhat kepada orang tua, kepada kita gitu. Ibu tadi saya begini gitu. Ibu tadi si Anu gini gitu. Nah, itu namanya bercengkrama atau bercerita. Supaya ada ikatan kedekatan yang sangat kuat antara anak dan orang tua gitu. Kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Nah, ini sebagai orang tua kita harus mengenal siapa gurunya anak-anak itu di sekolah dan siapa guru mengajinya. Supaya jikalau ada sesuatu gitu yang mengkhawatirkan orang tua di rumah, kita bisa menanyakan hal tersebut kepada gurunya ya. Kemudian kenali teman-teman mereka gitu ya. Kenali teman-teman dari anak kita. Kalau misalkan anak jamnya yang seharusnya udah pulang ke rumah kok ini belum pulang, nah kita bisa menanyakan kepada teman-temannya. Oke, Ibu. Kemudian kenali orang dewasa di sekitar mereka gitu. Kita juga perlu ini mengenali tetangga lah, istilahnya seperti itu, untuk memudahkan kita juga memantau si anak gitu ya. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk berhutang gitu. Misalkan kita ingin sesuatu barang gitu, nah untuk dijadikan suatu jaminan kita menjaminkan anak kita nih buat membayarnya. Nah itu jangan, itu istilah sama saja dengan menggadaikan anak gitu. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian yang nomor 15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah, anak itu tidak sepatutnya dikeraskan, meskipun sebandel apapun anak itu jangan sampai dikerasin ya Bu ya. Terus yang terakhir ini, membuat akte kelahiran untuk anak supaya agar anak itu tercatat baik tempat lahir, orang tua, dan di negara ya Bu ya, supaya bisa dikenal. Oke. Udah Mungkin berarti ya Pak? ya udah itu saja, mungkin itu saja Ibu poin materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Baca tutup. Terima kasih. Ya, tutup.